masyarakat Indonesia ini, ya, tidak punya itu, tidak punya. Jadi ya senengannya wong dhewe iki seperti politiknya ada Malik, Pak. Saat itu Indonesia lagi merdeka, ada masalah di Jakarta, ada Malik waktu di luar negeri, dibilangin, Pak, wakil presiden ini gimana kondisi kita, negara kita kayak begini? Gampang, semuanya bisa diatur. Ini malah membudayakan yang enggak gimana? Semuanya bisa diatur, dia ngomong loh. No, alah, untuk nanti gampang, itu benyalih riye. Iya. Seharusnya kita pengusaha yang memproduksi itu punya kekuatan yang namanya bisa menentukan pasar sendiri. Itu yang menurut saya hebat. Oral alai dewe. Jadi kekuatannya di mana? Jaringan. Saya itu pernah ingin membangun jaringan. Waktu saya jadi ketua Dewan Koperasi Indonesia. Apa? Saya ngomong sama teman-teman saya. Andainya koperasi di Indonesia ini bisa menjadi satu kesatuan, hentek toko-toko ini, ukut kabeh. Kok iso iya? Toko modern pasti habis. Kok bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Wis ngene, rasa jupuk oke jenis barang. Jupuk telu jenis barang aja. Minyak, gula, beras. Kita ambil semuanya. Kita susun jaringan yang kuat. Entek wis. Tapi itu apa bisa terjadi? Nyatanya saya ngumpulkan sampai kesel, Pak. Angel. Wong dhewe ya ngono kuwi marah ya. Dadi dijak maju bersama iki yo. Baik. Nah, termasuk sampai budidaya wedhus niku ya ngono. Enek sing ngiri-iri ya alah wedhuse kayak iki aja tukae wedhus comboran, karena wedhus comboran itu kok dibelah ora metu dagingnya iki gaje trok ya ngono. Betul. Hah? Iya dah? Betul. Itu orang kita. Ini yang harus tadi saya sampaikan. Kita seorang pengusaha harus peka terhadap lingkungan. Jadi equilibrium ini penting karena equilibrium itu menentukan kegiatan usaha 80% sukses. Begitu? Iya. Ini tak kasih contoh. Saya itu membangun kegiatan usaha wisata. Apa namanya? Gurami Seduri. Seduri itu ada di Wonodadi. Yang punya itu Pak Imam. Sing golekne dana salah juga saya. Dana utangan ora kok jalan jalur, dana utangan yang bank. Maksudnya yang mengkomunikasikan saya, yang mengawali saya. Ini tak ada. Itu kurang ajar, Pak. Betul, aku ya powegel ya setengah mati ya. Karena dia tidak peka terhadap lingkungan, akhirnya saya jauh. Sampai pada saat itu saya datangkan Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya bawa ke Seduri. Sampaian. Mau saya biarin dikenal sampai Jakarta. Mau saya tidak hanya itu, Pak. Tapi produk-produk UKM yang lainnya bisa di situ biar dikenal orang Jakarta. Sampai renek wayahe balapan jaran ning pikatan iki tak enene balapan jaran berbetake menteri ngobar delok aja delok balapan jaran terus tidak resmikan nang gone Seduri. Jenengan wis tau ora, Bu? Ini Seduri. Coba ning Seduri. Wonodadi kok ngidul ning gone sandinge Setinggil. Itu dulu sampai sekarang, Pak, itu wis tak bebaskan lahan itu sebenarnya. Saya ingin membangun di situ menjadi kawasan wisata. Jenenge wis apik, Setinggil. Ya, jenenge wis apik, Setinggil, bagus namanya. Wah, itu kita mengumpulkan orang enggak gampang. Susah setengah mati. Teko saiki ya rodok buar. Ini karena tidak peka terhadap lingkungan, akhirnya apa lingkungan itu? Begitu ada bus sudah masuk ke situ, Pak, ditolak sama rakyat sekitarnya. Lah piye wong bus mlebu ra oleh. Tidak boleh sama masyarakat karena tidak peka terhadap lingkungan. Padahal awan bengi itu lumpuh dari lingkungan itu. Harus kerjasama dengan lingkungan. Ndak bisa kita tidak melibatkan lingkungan sekitar itu, gak iso. Berdiri sendiri, duit-duit gak iso. Harus peka terhadap kondisi lingkungan.
Ya, harus itu. Ini salah satu kunci dalam rangka untuk membangun sebuah keberhasilan nanti dalam 80%. Sampai berapa? Wes yo. Ini sifatnya kita sharing, ya kita sharing. Nah, karena di sini ini masih ibaratnya bangun tidur, bumdes ini, nah, itu sebagai dasar dulu. Opo sing harus jenengan lakukan dengan modal 50 juta 50 juta ini nenggone tagihan apa? Nenggone berangkas Pak. Tagihan. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Silahkan penjenengan ke Bumdes Minggirsari. Tahu Minggirsari ya? Kan Joro. Yang bumdesnya terkenal, yang sekarang terjun payung, itu kita bangun dengan dana awalnya hanya 10 juta. Bermula bumdes pertama kali di Kabupaten Blitar itu yang kita bangun itu dari situ. Waktu itu saya masih di Badan Pemberdayaan. Saya tanya, modal lain punya enggak? Gak ada Pak, nikurin buat kooperasi RT. Terus nilainya berapa? Dia kan terpitung tapi itu temu tangan kabel loh Pak. Jadi tagih wong melilik mau angel Pak. Wes coba kita lakukan, kita recovery. Terus 10 juta. Loh bener Pak, tak kawal. Loh awal saya kawal. Kita kawal. Berhasil. Yang akhirnya jadi kelihatan itu Pak Rio. Pak pendamping. Yo. Wah, waktu itu belum dana itu 10 juta dia membangunkan sampai jadi juara tingkat nasional kondisi bodoh studi ke situ. Tapi saya ini ya cus itu racus rono cus rono luar biasa ya. Orang kok cus take off enggak, tapi cus landing cus yang kok kayak dasar anjir untak mana gue kantor. Ini dasarnya dulu, nanti lebih ke skill ketemu lagi. Yuk kita bareng sharing untuk melakukan kegiatan usaha. Ini di Selopuro kemarin baru kita up Pak Lurah, Meronjo, Pisang Cavendish, ya. Kemudian Mandesan, wisata budidaya, jambu. Tapi sayangnya satu, infrastrukturnya menurut saya masih kurang. Kemarin saya Pak Lurah sudah bilangi Pak Lurah, tolong ini infrastrukturnya harus dipikirkan dulu. Bergowongnya dewi ki angel. Aku pengalaman banget. Gue nek ngene iki kas duduk pelaku ngono wulan bodho ni botange nendangi kancane. Nek urung ae wah. Orang gugus blas, tapi ku nek iso kas mlaku. Wah, jadi pahlawan kesiangan. Ini orang kita. Ya ini ciri-ciri orang kita masih seperti itu. Kok begitu Pak? Embuh tinggalan zaman Londo, zaman Jepang ini kan. Ya. Apa kurang dolan? Kira-kira kurang dolan menurut saya. Ya Pak Lurah. Nah itu kapan dijak dolan ke aku dijak? Loh, aku yang setuju loh ini dijak dolan gak aku dijak yo. Yo marana yo. Setuju belum ya? Setuju. Sowi ra dolan. Dolan tapi dolan kuwi karo studi banding. Karo studi sinau ora kok gur dolan karo gawe klambi apik mejang-mejang karo blonjo. Karo gandeng cewek. Studi. Ya. Ini mbaknya yang pengalaman Malaysia sekarang usahanya kayak apa? Saya ingin tahu sedikit aja. Turunkan dulu ini. Nah, aku angel nongkrong. Di mana? Loh, kok vakumnya? Kok? Mana? Anunya sudah ada berapa? Yang batik sudah berapa orang? Orang betulan ilmune ngono kuwi. Lah kuwi sing salah. Tak tunjuknya. Sekalipun sampean duwe ilmu yang selangit, sampai tularne neng wong sewu, tidak akan orang sewu ini bisa nyanyi jenengan. Percaya enggak? Betul. Enggak bisa.
Karena jenengan punya talenta, belum tentu yang lainnya punya talenta, belum tentu. Ini bakat alami yang mahal harganya. Ya, itu pemberian ilahi Robi, jadi ya wes mahal. Ojo iman pokoknya. Nek perlu konjone dijak muku. Ayo sapa tangga-tangga sing pengen iso mbake. Samarku kok nek bati iki wis tenan jalan, segmen pasarnya bagus, sampean tidak bisa memenuhi kuota. Ya takkan iman. Ya kan? Batik mana ini? Batik Popo. Luar biasa. Ya Mbak, ojo iman, tularkan. Itu batik tulis ya? Kok printing? Wah iya. Batik tulis itu adalah punya nilai tinggi loh. Dan itu bagian daripada budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Senengannya ae dhewe ini mohon maaf ya, tak tunjukin ini. Pada saat itu saya ke batik Satrio Manah Kilowati. Tahu dengar? Boten. Di perujak dolan. Kurang dolan, Pak Lurah. Dolannya kurang adoh. Kurang dolan ya Pak Lurah. Ngomong iki kurang dolan. Si wedhus barang iki ya kurang dolan iki. Wedhus iki tapi ya nek dolan wedhus iki jane ning Lumajang, tapi Lumajang baru bledok lho. Kacau. Ya. Kalau mau batik itu yang jurusan ke Parangtritis. Itu satu kawasan, wah batik semuanya. Aja tekok regane. Kuwi kelas menteri. Kelas menteri yang beli dari Jakarta. Ada yang sak lembar 12 juta, ada yang 5 juta. Ada yang lebih mahal lagi loh. Iki tenan iki. Engko nek ra percaya dolan ngejak aku tadi dulu. Oh, ke warna alam, termasuk nek Madura batik pendem, Mbak. Ya, batik pendem iya. Batik pendem. Nah, saya cenderung di Bantul. Karena di situ satu kawasan. Wes beno mah kabeh batik, tapi hebatnya di situ dia tidak bisa menetapkan harga karena sudah menjadi satu kesatuan yang di situ dibangunkan oleh Kementerian Outlet Gede. Tapi penak tugas apa lebih batik, batik, duit batik. Bisa enggak kira-kira jenengan yang popok sini sembangun kayak begitu? Bisa ya? Wah, kelahiran 9 berapa? 95, cek. Aduh, los. Masa depan Wis ndang dolan yang paling ini. Ya. Batiknya lho saiki nek contoh ning Malaysia berarti kan ya wis bagus loh sampai Malaysia. Itu dalam rangka apa waktu itu? Lah ya. Yang mengambil dari provinsi. Oh, universitas. Lah iya, batik kan wis kelas. duwe gang. Gang. Ayo nang tonggo-tonggone ya ben melu sejahtera ngono lho. Ya. Apa? Wis kok sembowaran. Ditarik jane batik akeh. Tapi yang menjadi susah menurut saya dan tidak kompetitif di pasar itu apanya? Tak tunjuknya. Jadi kain itu sing dibatik karo sing ra dibatik lu oke sing ra dibatik. Padahal batik itu semakin lembut, semakin penuh itu semakin mahal. Maburno, ala-ala ini aku mergo yo konsumsi batik kain 1,5 juta enggak kain tok tak tuku, Pak. Tapi memang ya memang batiknya luar biasa. Artanggi ngono emang tinggi gue kolong-kolong ngono gawe kuwi ngono. Ya rada prestis titik kok, harga diri kok. Tuku larang ya tinggi. Ya Mbak, nanti itu bisa dikembangkan. Berarti saya evaluasi kuncinya kurang dolan. Nah,
Betul. Oke, saya kira itu. Saya mohon maaf manakala apa yang saya sampaikan ini mungkin ya terlalu muluk-muluk keduren, tapi menurut saya juga enggak. Karena pilihan ini apa yang Anda pilih? Ya, monggo silahkan. Nanti berpikir kira-kira apa. Ada yang perlu ditanyakan? Oke. Saya mau tanya terkait pemasaran kita selama ini kan lokal ya Pak. Kalau misalkan kita ingin ekspor itu caranya bagaimana, melalui apa itu yang belum mengerti Pak. Jadi begini ya, kalau kita mau ke segmen produksi, tadi pertanyaan jenengan ini pengennya ke segmen produksi, karena cita-cita jenengan nanti ekspor. Di Indonesia ini sekarang ini anak-anak muda ini pelaku usaha yang menjadi eksportir itu ora karuan oke. Kata kuncinya sebenarnya adalah barang apa sing akan Anda produksi. Nah, karena kita sekarang ini sudah dibantu oleh sebuah teknologi sajane, ini nanti loh sampai ini pokok produksi dan itu nanti masuk segmen pasar yang diparani dhewe ora usah bingung golek sekarang ini. Ya, ndak bingung. Betul ndak bingung. Ndak bingung. Diparani sendiri. Bisa percaya saya, diparani. Rencananya apa kira-kira gambarannya? Karena begini, eksporter yang paling susah itu sebenarnya kalau di Indonesia untuk bisa keluar dimainkan oleh janji-janji itu. Ini pernah yang saya lakukan apa? Minyak atsiri. Ini kan pernah kendoko enggak? Doko ora tahu jandulane doko sik to Pak Lurah. Kabeh ditakoki gedhek tok e. Sampean masih muda. Nah iki. Lah nek wis tuwek enggak apa-apa, memang manusia itu kalau tua kuwi mesti nek wong wedok gedhek, nek wong lanang iki gini. Ini rumusnya orang kita. Jadi wong wedok iki nek wis tuwekne tawane apa? Oh, wis apa ya? Moh wis. Nek bapake iya wis pokoke mantuk itu. Minyak atsiri di Blitar itu dulu pernah terkenal. Mulai minyak kenanga, kemudian cengkeh, kemudian serai. Kalau serai ini dulu di Nganjuk, ya di Setujo.